Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang filsafat secara umum, utamanya yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada hari ini kita akan bahas satu topik yang berkenaan dengan filsafat sekaligus berkenaan dengan ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi syariah, yaitu bagian yang disebut sebagai ontologi ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah. Kita akan membahas tentang ontologi, tentang whatness, tentang keapaan, esensi, hakikat dari ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam. Nah, yang perlu diketahui, ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah itu pada dasarnya berawal dari perkawinan dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Satu, ilmu ekonomi konvensional secara umum yang pada dasarnya berawal dari jawaban terhadap masalah bagaimana mengatur ekonomi keluarga, karena oikos itu artinya rumah tangga, nomos artinya aturan atau manajemen, pengaturan ekonomi keluarga, keuangan keluarga. Kurang lebih itu prinsipnya, itu dasar etimologisnya. Tapi pada gilirannya, sesuai dengan perkembangan waktu, dia berkembang menjadi tidak hanya di lingkup rumah tangga, tapi juga pengaturan keuangan, pilihan-pilihan sikap, perilaku, dan tindakan untuk mengatur kehidupan bernegara secara finansial, dan seterusnya. Nah, ilmu ekonomi yang berasal dari pandangan dunia semacam ini punya beberapa prinsip utama yang mendasarinya. Salah satu yang berkembang adalah, atau yang dikembangkan oleh para filosof, para ilmuwan ekonomi awal adalah mereka mengatakan bahwa didasarkan atas kebutuhan yang tak terbatas untuk sumber daya yang terbatas. Itu yang menjadi concern dari para ilmuwan ekonomi ini. Sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang bisa dieksploitasi itu terbatas. Tapi kebutuhan manusia itu tak terbatas. Kalau kemarin punya kebutuhan untuk berkendara dari satu tempat ke tempat lain cukup dengan jalan kaki, terus kemudian butuh kecepatan waktu, kemudian ditemukan teknologi yang namanya sepeda, terus kemudian sampai kemudian mobil, pesawat terbang, dan seterusnya. Kebutuhan dianggap sebagai entitas yang tak terbatas. Sementara resources yang dimiliki oleh manusia di muka bumi atau yang di-provide, yang disediakan, yang diberikan oleh alam ini terbatas. Sehingga perlu yang mereka istilahkan sebagai pilihan sikap, tindakan, atau perilaku dalam konteks kelangkaan sumber daya itu, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum, untuk mendapatkan efisiensi yang maksimum, efektivitas yang maksimum. Itu kira-kira prinsip yang mendasari ilmu ekonomi konvensional. Sementara ilmu yang lain, yang tadi merupakan perkawinan dua ilmu ekonomi, dua disiplin ilmu tadi itu adalah ilmu fikih muamalah dalam konteks Islam. Ini tidak secara langsung mengatur tentang bagaimana resources atau sumber daya itu dikelola dan seterusnya, tapi lebih menjadi atau memberikan dasar-dasar etik bagi pengelolaan ekonomi, sumber daya, dan seterusnya. Dan dasarnya bukan melulu pertimbangan-pertimbangan rasional, pertimbangan-pertimbangan empirik untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia secara konkret di dunia, tapi juga ada dimensi ketuhanan, ada dimensi bahwa nilai etik itu diturunkan dari apa yang diistilahkan oleh para ilmuwan fikih syariat Islam, nilai-nilai Islam. Ya, dari Al-Quran, kitab suci yang dipercaya oleh kalangan Muslim, sunnah Nabi, sunnah itu praktis atau tradisi atau perkataan, perbuatan, ketetapan atau teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma yang merupakan konsensus dari para sahabat, konsensus dari para ulama, itu bisa dijadikan sebagai dasar-dasar nilai
yang dipakai untuk mengukur apakah sebuah praktek tindakan manusia itu dibolehkan atau tidak, dan juga diperkenankan untuk menggunakan ijtihad atau pemikiran manusia. Nah, salah satu kerangka yang juga banyak dipakai oleh kalangan ilmuwan fikih, kalangan ulama fikih, itu apa yang disebut sebagai maqasid syariah, tujuan-tujuan utama dari syariah yang kemudian dirumuskan. Ada 5 prinsip mendasar yang diletakkan oleh para ilmuwan muslim. Jadi apabila ada hukum-hukum tertentu tentang tindakan manusia yang tidak diatur secara eksplisit, atau aturannya itu membuka ruang interpretasi atau ruang penafsiran, maka maqasid syariah bisa dijadikan sebagai pertimbangan, gitu ya, pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan etik. Apa 5 dasar itu? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, atau menjaga harta benda. Nah, itu 5 prinsip maslahah yang diperkenalkan oleh ulama-ulama Islam. Dan berkaitan dengan yang langsung dengan konteks pengelolaan sumber daya, ada beberapa prinsip etik juga yang diletakkan oleh mereka. Yang pertama adalah pada prinsipnya semua aktivitas yang berkenaan dengan muamalah, yang berkenaan dengan hubungan antar manusia atau antar makhluk, itu diperbolehkan selama tidak ada larangan eksplisit dari Quran, hadis, Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tentang sebuah aktivitas atau perbuatan itu. Jadi pada dasarnya hukumnya semuanya adalah mubah. Dan dalam konteks transaksi, prinsipnya juga gitu, harus ada kesukarelaan antarodin, yang tidak diperbolehkan dalam konteks transaksi jual beli atau transaksi yang lain. Itu adalah apa yang disebut sebagai gharar, ketidakpastian. Terus kemudian yang jurus pada penzaliman atau kebatilan. Terus kemudian maisir, perjudian, spekulasi yang amat tinggi yang bisa merugikan salah satu pihak, atau juga ihtikar, penimbunan atau monopoli, menimbulkan sebuah barang sehingga hanya dia yang nanti bisa menjual, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang juga menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Islam mutakhir adalah larangan riba, di mana bunga dianggap sebagai bagian dari riba, sehingga perbankan Islam itu salah satu mekanismenya adalah menghindari skema bunga karena dianggap ada riba di situ. Nah, itu adalah prinsip-prinsip etik. Nah, ketika 2 ilmu ekonomi tadi dipertemukan, diharmonikan, kemudian jadilah apa yang disebut sebagai ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah. Nah, yang kemudian oleh para ilmuwan ekonomi Islam modern didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi perilaku manusianya yang dipelajari dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, alat pemenuhan kebutuhannya yang terbatas, yang tadi disebut sebagai resources itu, tapi tetap dalam rangka syariat Islam. Ya. Coba sebagian ulama Islam juga membedakan antara apa yang disebut sebagai need, kebutuhan, dengan wants. Jadi yang tadi disebut oleh ekonomi konvensional sebagai kebutuhan yang terbatas tadi itu sebenarnya bukan kebutuhan. Kritik dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam, yang tidak terbatas itu wants, keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan terbatas, yang basic saja sudah, itu adalah kebutuhan untuk survival, kebutuhan untuk hidup, itu bisa dihitung, bisa diukur, bisa ditetapkan. Tapi yang susah dikontrol, susah dikendalikan itu adalah yang disebut sebagai wants, keinginan, craving for something, ingin memiliki, ingin sesuatu yang lebih dan lebih. Nah, itu adalah wants. Itu yang tak terbatas, bukan kebutuhannya, tapi wants-nya. Nah, itu sebagian kritiknya. Nah, yang secara fundamental membedakan ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah dengan ilmu konvensional, ilmu ekonomi konvensional adalah ini adalah apa yang disebut sebagai tujuan hidupnya. Kalau pada umumnya ekonomi konvensional
itu didasarkan atas bahwa aktivitas ekonomi itu menguntungkan atau tidak, itu punya nilai utility, punya nilai kemanfaatan atau tidak. Pertimbangannya semacam itu. Tapi dalam konteks Islam, yang menjadi tujuan utama dalam aktivitas ekonomi itu adalah mendapatkan apa yang disebut sebagai falah. Falah itu bisa diterjemahkan sebagai keuntungan, kemenangan, keberhasilan. Nah, yang didefinisikan sebagai keuntungan, kemenangan atau keberhasilan itu tidak hanya di dunia, tidak hanya aktivitas di dunia, tapi juga aktivitas atau yang punya nilai ukhrawi. Jadi kemenangan di dunia atau kebahagiaan di dunia, kesuksesan dunia dan di akhirat sekaligus. Dimensinya berbeda dengan konvensional. Jadi nilai tambah yang diberikan oleh fikih Islam dalam konteks ilmu ekonomi itu adalah mindsetnya, paradigmanya, bahwa yang ingin dituju itu bukan menyelesaikan masalah-masalah di dunia saja. Menyelesaikan masalah di dunia itu punya konsekuensi juga menyelesaikan nasib kita nanti di akhirat. Kurang lebih begitu. Nah, itu yang disebut sebagai falah. Nah, falah diturunkan dalam konteks duniawinya itu dengan apa yang disebut sebagai maslahah yang tadi sudah kita diskusikan. 5 maslahah yang dirumuskan oleh para ulama fikih tadi itu. Menjaga agama sampai kemudian menjaga harta. Itu adalah maslahah duniawi yang harus dijaga, yang kemudian akan memiliki imbas konsekuensi bagi nasib dan keberhasilan kita di akhirat nanti. Jadi sudah terang berbeda nih dari sisi tujuan ilmu ekonomi itu dikembangkan atau dirumuskan. Nah, sekarang world view ekonomi Islam atau pandangan dunia Islam. Setelah kita diskusikan sedikit tentang konsep falah dan maslahah tadi itu, yang juga perlu digarisbawahi adalah dimensi keislaman yang tadi harmoniskan dengan ilmu ekonomi yang sudah berkembang itu dalam kerangka apa yang disebut sebagai world view ekonomi Islam, bahwa satu tadi itu Islam memberi dimensi ketuhanan, bahwa aktivitas berekonomi di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari aspek ketauhidan, aspek bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, aspek bahwa kita ini ini adalah terjemahan atau pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan di dunia. Kedua, kenabian, bahwa kita mengakui Nabi Muhammad sebagai referensi etik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Aspek kealaman, ada pemahaman kealaman bahwa alam raya ini diciptakan memang untuk manusia, tapi bukan untuk dimiliki, karena kepemilikan atas alam raya, atas harta itu bukan manusia. Kepemilikan hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Sementara manusia diberikan hak guna, hak kelola, delegasi pengelolaannya diberikan amanahnya kepada manusia. Jadi itu prinsip dasar dalam konteks world view ekonomi Islam. Dan kemudian kemanusiaannya, fungsi manusia sebagai apa? Tadi itu yang sudah sebagian kita singgung. Kita sebagai khalifah, sebagai delegasi yang mendapatkan amanah atau delegasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, untuk melestarikan, untuk memakmurkan alam raya ini. Dan sekaligus aktivitas pengelolaan, aktivitas untuk memakmurkan bumi dan alam raya ini bagian yang tak terpisahkan dari ibadah, dari aktivitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Dan pada ujungnya, kalau prinsip-prinsip tadi itu dilaksanakan dengan baik, kita dapat, atau orang-orang Islam dengan ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariahnya tadi bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, yang disebut sebagai falah tadi itu. Nah, jadi begitu diskusi kita tentang ontologi ilmu ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hakikat ilmu ekonomi Islam itu, meskipun dia berawal dari dua disiplin ilmu yang berbeda, tapi ilmu ekonomi Islam memberi dimensi tadi itu world view Islamnya,
Hakikatnya ini adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahi sebagai khalifah, dan karena itu kita harus memanfaatkan betul alam atau sumber daya yang ada di dunia ini untuk kemakmuran, untuk pelestarian, untuk bagian dari ibadah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dapat mewujudkan, mengimplementasikan, menerjemahkan maslahah di dunia, itu menjadi keberhasilan di dunia yang disebut sebagai maslahah maupun falah nanti di akhirat nanti. Yang tentu saja ini berbeda dari paradigma atau cara pandang, cara pendekatan world view, pandangan dunia ekonomi konvensional. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.